Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia, pemirsa Tembelang TV. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dan untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan kembali membaca terkait dengan legenda kota Jombang dari sebuah buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno. Saudaraku, untuk membaca saya tentang antologi legenda Jombang saat ini adalah tentang asal-usul Desa Ndiwek atau Kecamatan Ndiwek, Kabupaten Jombang. Ndiwek ini, saudaraku, termasuk adalah Jombang Selatan. Bagaimana kabarnya saudaraku yang ada di Ndiwek? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, tetap iman, dan kemudahan-kemudahan dari Allah dalam kita menyelesaikan problematika kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari ini. Saudaraku, ayo moco legenda Jombang, ayo moco legenda Jombang, ayo moco legenda Jombang, tentang asal-usul Desa Ndiwek atau Kecamatan Ndiwek. Bismillahirrahmanirrahim. Tersebutlah seorang pencari kayu bakar yang pemberani. Meskipun ia memilih menyembunyikan namanya, tetapi berkat keberaniannya keluar masuk hutan tanpa teman, pencari kayu bakar ini menjadi buah bibir atau menjadi omongan atau terkenal di warung-warung kecil. Ketika para penikmat kopi tubruk sedang berkumpul, selalu saja menjadi bahan perbincangan adalah si pencari kayu bakar. Dalam bahasa setempat disebut wong golek kayu. Apalagi konon hutan-hutan yang didatangi wong golek kayu ini merupakan hutan belantara yang masih berawan. Artinya hutan yang belum pernah dijamah orang. Hutan gong lewang lewung, jal momoro jal mati, sato moro sato mati. Barang siapa nekat memasukinya akan berujung kepada kematian. Berarti ini hutan yang angker, hutan yang berbahaya. Namun segala sesuatu pasti ada akhirnya. Suatu hari, saudaraku, wong golek kayu ini mengalami nasib naas. Ketika ia sibuk mengumpulkan kayu-kayu kering berupa rencean sisa kayu hutan, tiba-tiba seekor harimau, ini warnanya loreng, saudaraku, menyerang dengan ganasnya. Diterkamlah orang yang golek kayu ini. Wong golek kayu ini berusaha untuk melawan, tetapi karena sudah terluka, tenaganya tidak kuat menghadapi serangan raja hutan yang membabi buta. Wong golek kayu itu pun akhirnya meninggal seketika setelah diserang harimau ini. Melihat mayat wong golek kayu, ternyata harimau itu tidak memakannya, tidak dimakan. Namun ia mengeluarkan kuku-kuku tajamnya dan mengasahnya terlebih dahulu pada pepohonan hutan. Jadi kukunya ini dicakar-cakarkan dulu pada pepohonan yang ada di dekat mayat dari si orang golek kayu ini. Setelah cukup, kembali harimau itu mendatangi mayat wong golek kayu. Tanpa menunggu waktu, kuku-kuku runcing dari harimau itu mengoyak-ngoyak tubuh pencari kayu. Orang setempat menyebutnya dengan diuwek-uwek, dikoyak-koyak, diuwek-uwek. Orang yang habis diterkam tadi, habis dibunuh oleh harimau itu. Puas mengoyak-ngoyak tubuh pencari kayu, harimau loreng itu pun akhirnya pergi. Tidak berselang lama, mayat pencari kayu itu pun ditemukan oleh warga, ditemukan oleh anak gembala. Segera saja berita matinya pencari kayu cepat tersebar. Orang yang mencari kayu yang selama ini pemberani ternyata sudah meninggal dan diterkam oleh harimau. Begitu berita yang disampaikan oleh penggembala ini.
Orang-orang sekitar hutan berduyun-duyun untuk memakamkan mayat pencari kayu itu. Kemudian semakin lama rombongan yang ingin membuktikan tewasnya pencari kayu oleh terkaman harimau loreng kian banyak saja. Banyak orang yang datang melihat keadaan atau kondisi dari pencari kayu yang diuyak-uyak, dioyak-oyak oleh harimau. Segala perasaan bercampur aduk antara sedih dan kasihan dan lain-lain. Ini dari wajah-wajah orang yang melihat keadaan dari pencari kayu itu. Setelah pemakaman selesai, orang-orang kembali membahas tentang kematian yang dialami oleh pencari kayu yang ternyata berujung naas ini. Sebagian mengusulkan agar daerah di mana pencari kayu tewas dikoyak kuku macan dinamakan Diwek. Asal kata dari diuwek-uwek alias dikoyak-koyak. Maka sejak saat itu nama Diwek semakin dikenal orang, sekaligus sebagai pengingat kepada generasi penerus untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam setiap hal, termasuk adab memasuki hutan, di mana harus memahami waktu-waktu tertentu yang dilarang atau disebut waktu Candi Olo. Saudaraku, demikian membaca saya tentang legenda asal-usul desa Diwek, dan narasumber dari cerita ini adalah tulisan dari Junitri Widyatama, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Jombang. Bacaan sejarah asal mula desa Diwek. Saudaraku yang berbahagia, demikian membaca saya tentang antologi legenda Jombang. Ada kekurangan, mohon maaf, dan tetap ikuti saya terus. Ayo rek moco legenda Jombang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.